Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat bakso geprek. Cara membuatnya gampang banget, rasanya dijamin enak dan pedasnya nampol. Cocok untuk dijadikan cemilan keluarga di rumah ataupun juga sebagai lauk untuk makan. Dan juga ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk membuat bakso, siapkan 500 gram daging sapi yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Kemudian 100 gram tepung tapioka, 100 ml putih telur atau boleh diganti dengan 2 butir telur utuh, 200 ml air es beserta es batunya. Kemudian untuk bumbunya ini aku siapkan Royco 1 saset, ladaku 1 saset dan juga saus tiram 1 saset, 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang udah digoreng, 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh baking powder. Langkah pertama, langsung aja daging sapinya kita masukin ke dalam gelas chopper. Setelah itu tambahkan putih telur, air es beserta es batunya, dan juga bawang merah, bawang putih yang udah digoreng. Kemudian kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Seperti biasa, untuk menghaluskannya ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mito Chiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender. Chopper ini kapasitas gelas besarnya 2 liter dan dilengkapi dengan triple blade atau 3 mata pisau yang super duper tajam. Juga untuk mesinnya sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overheat protecting. Jadi apabila mesinnya terlalu panas akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet dan gak kebakar seperti mesin blender yang belum dilengkapi dengan termostat. Oke, kalau daging sapinya udah benar-benar halus, kemudian kita matikan dulu mesin choppernya. Setelah itu kita tambahkan bumbu seperti saus tiram, lada bubuk, kaldu bubuk, baking powder dan juga garam. Kemudian kita aduk atau di blender lagi sampai bumbunya tercampur rata. Nah biasanya adonan bakso ini setelah ditambahkan garam ataupun kaldu bubuk, teksturnya akan mengental dengan sendirinya. Jadi adonan ini di blender sampai teksturnya mengental. Setelah itu baru kita rapihkan pinggirannya supaya semua tercampur rata. Dan kita tambahkan tepung tapioka. Kemudian di blender lagi sampai tepung tapiokanya benar-benar tercampur rata. Kalau semua bahannya udah tercampur rata, kurang lebih seperti ini ya hasil adonannya. Ini adonannya udah benar-benar halus banget. Setelah itu langsung aja kita bentuk bakso dengan cara dibulat-bulat seperti ini. Pastikan tangan kalian sudah dicuci bersih. Dan bakso yang udah dibulat-bulat langsung aja kita cemplungkan ke dalam air yang sudah mendidih dan dikecilkan, juga diberi sedikit minyak goreng. Dan untuk merebusnya juga jangan terlalu lama, cukup sampai baksonya mengapung dan agak mengembang aja. Dan jangan dibiarin sampai baksonya terlalu mengembang karena nanti kalau udah diangkat baksonya bisa mengkerut.
Dan untuk merebusnya ini aku gunakan diamond casserole diameter 24 cm dari Stein Cookware dengan 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun di kompor gas biasa seperti ini. Oke, kalau baksonya udah mengapung dan agak mengembang, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Nah, ini aku pilihin bakso yang udah mengembang terlebih dahulu atau ukurannya lebih besar dari yang sebelumnya. Dan sekarang kita akan lihat tekstur dari baksonya. Langsung aja dipotong dua. Dan bisa kalian lihat sendiri ya, ini tekstur baksonya kenyal banget. Karena yang bikin kenyal adalah putih telur dan juga baking powder. Jadi keduanya wajib ada dan wajib pakai. Langkah berikutnya untuk membuat sambal geprek, ini aku udah siapkan 100 gram cabai rawit merah, 100 gram bawang putih, 3 lembar daun jeruk, 1 buah tomat, dan 1 sendok makan kaldu bubuk. Langsung aja tomatnya kita iris-iris dulu supaya lebih mudah dihancurkan. Dan untuk mengirisnya ini aku pakai Neo Blade dari Stein Cookware yang satu setnya dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 talenan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Selain itu pisau ini juga didesain supaya bahan makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Nah, untuk daun jeruk langsung aja kita iris tipis-tipis kayak gini, sedangkan batang dari daun jeruknya dibuang aja. Langkah berikutnya langsung aja cabai rawit merahnya diulek sampai hancur. Tapi jangan sampai halus ya, jadi diuleknya cukup sampai hancur aja. Kalau cabai rawit merahnya udah hancur, baru kita tambahin bawang putih. Kemudian bawang putihnya digeprek dulu, baru diulek sampai tercampur rata. Kalau bawang putihnya udah tercampur rata, baru kita tambahin tomat, dan tomatnya juga diulek sampai tercampur rata. Kalau tomatnya udah tercampur rata, kemudian langsung aja kita tuangkan ke dalam wajan yang udah disiapkan. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk, tambahkan daun jeruk yang sudah diiris-iris tadi, dan tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian sambal ini dimasak sampai mendidih. Nah, kalau biasanya cara bikin sambal geprek itu cuma disiram pakai minyak panas, yang ini aku bikinnya dimasak supaya rasanya tidak setengah matang dan juga hasil sambalnya tidak cepat basi dibandingkan dengan yang cuma disiram pakai minyak panas. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan Cosmo Pan dari Stein Cookware yang satu setnya dapat 3 jenis pan yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Cara penyimpanan bisa ditumpuk kayak gini, jadi permukaannya tidak mudah baret dan lebih menghemat ruang. Juga terbuat dari marble Greblon coating yang dijamin super duper anti lengket. Oke, kalau sambalnya udah mendidih, langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu kita angkat dan dinginkan. Kemudian kita kemas dalam plastik ukuran 7 x 20 cm. Satu plastik isinya kurang lebih sekitar 2 sendok makan. Langkah berikutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng bakso yang udah dibuat tadi. Digoreng sampai baksonya mekar dan juga matang. Dan untuk menggorengnya ini aku gunakan diamond fry pan diameter 20 cm dari Stein Cookware, terbuat dari 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super anti lengket.
Nah, ini cara ngegoreng baksonya, dibantu dimekarin kayak gini ya, sampai benar-benar mekar kayak gini hasil baksonya. Kalau baksonya udah matang dan mekar sempurna kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Setelah itu langsung aja kita sajikan dengan daun selada keriting dan juga mentimun yang sudah diiris. Dan ini aku sajikan pakai cobek, tapi boleh kalian ganti pakai piring biasa. Setelah itu tuangkan 2 sendok makan sambal geprek yang udah dibuat tadi. Dan untuk mengemasnya ini aku gunakan mika ukuran 3X yang sebelumnya sudah disiapin 1 lembar daun selada keriting dan 2 irisan mentimun. Dan 1 mika ini aku isi dengan 10 butir bakso. Kemudian tambahkan 1 bungkus sambal geprek yang udah dikemas tadi. Nah, ini dia hasilnya bakso geprek yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 8 porsi dengan 1 porsi isinya 10 butir bakso. Artinya dari 500 gram atau setengah kilo daging sapi bisa menghasilkan 80 butir bakso. Bakso geprek ini rasanya dijamin enak banget, pedasnya nampol. Dan buat kalian yang doyan pedas wajib banget cobain resep yang aku bagikan ini. Untuk harga jualnya, 1 porsi bakso geprek ini dijual dengan harga sekitar Rp20.000 atau silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat, terutama harga daging sapi dan harga cabai rawit merahnya. Sedangkan untuk masa ketahanannya, sambal gepreknya cuma tahan sampai dengan 2 hari aja di suhu ruangan. Sedangkan untuk bakso yang udah dibuat bisa disimpan di kulkas, maksimal tahan sampai dengan 1 minggu. Sedangkan kalau dibekukan di freezer bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.